Shalom. Senang sekali bertemu lagi dengan saya, Ibu Niwal Mars dari SMP Negeri 140 Jakarta. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat bersama dengan keluarga, dan selalu bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan masing-masing. Hari ini kita akan kembali belajar di dalam kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 yang hebat. Mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Yuk nyanyi dengan semangat ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, yang hijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, anak-anak, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan di hari ini. Kami datang mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kami boleh berkumpul secara bersama-sama di dalam kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas 7. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga pembelajaran ini boleh berlangsung dengan baik, baik itu sebagai guru maupun kami sebagai peserta didik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, masih ingat gak pembelajaran minggu lalu? Ayo, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Tentang bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Jadi Allah menciptakan, lalu kemudian memelihara ciptaannya. Pembelajaran minggu lalu masih sangat terkait dengan pembelajaran kita pada minggu ini. Materi kita hari ini adalah, yuk kita sama-sama baca yuk. Tanggung jawab manusia terhadap alam semesta. Ulangi lagi. Tanggung jawab manusia terhadap alam semesta. Kalian percaya nggak kalau dalam hitungan 1 jam kalian bisa mengelilingi Indonesia? Ayo, percaya nggak? Ibu bisa loh. Dalam waktu 1 jam kalian bisa berkeliling ke seluruh Indonesia. Mau buktinya? Ya, makanya saya mengajak kalian semua untuk serius dalam mengikuti pembelajaran ini. Ikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, supaya kalian bisa merasakan dalam waktu 1 jam berkeliling ke seluruh Indonesia. Ya, ini kompetensi inti kita, nggak perlu dibaca ya, nanti Ibu akan share. Lalu kemudian kompetensi dasar ya, yang berhubungan dengan sikap sosial, spiritual, sikap sosial, lalu kemudian pengetahuan, lalu kemudian juga keterampilan. Lalu dari KD kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi, juga mewakili baik itu sikap spiritual, sosial, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, lalu selanjutnya adalah
tujuan pembelajaran. Ini perlu Ibu bacakan. Ini yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama untuk sikap, yaitu kalian mampu mengimani dan mensyukuri karya pemeliharaan Allah yang diberikan untuk seluruh ciptaan. Lalu kemudian mampu meyakini bahwa karya penyelamatan Allah diberikan untuk seluruh ciptaannya dengan cara menunjukkan sikap saling menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Lalu selanjutnya, kalian mampu menerapkan sikap peduli terhadap alam sekitar dengan melakukan tindakan praktis seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah sebagai wujud takut akan Allah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk pengetahuan yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi sebab dan akibat kerusakan alam. Selanjutnya, sebagai siswa kalian mampu menjelaskan perannya di dalam melestarikan alam sekitar. Dan selanjutnya, kalian akan mempresentasikan fenomena kerusakan alam dan apa tanggung jawab manusia untuk mengolahnya. Lalu kemudian juga keterampilannya adalah merancang poster tentang himbauan penghijauan di lingkungan sekolah yang menunjukkan keterlibatan aktif di dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Ya, sebagai motivasi buat kita semua, kenapa sih kita harus belajar ini? Bahwa dengan belajar tentang bagaimana tanggung jawab manusia di dalam memelihara alam ciptaan, bahwa kalian bangga sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, bahwa kalian adalah perpanjangan tangan Tuhan yang merupakan wakil Allah di tengah-tengah dunia untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Senang dong kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan, dan kita harus gunakan itu sebaik mungkin. Oke anak-anakku sekalian, silahkan buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayatnya yang ke-28 yang menjadi landasan dasar firman Tuhan daripada pembelajaran kita hari ini. Yuk silahkan, Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Ya, selesai baca ya. Nah, kriteria ketuntasan minimal atau KKM kita masih tetap sama ya untuk kelas 7, yaitu 73. Nah, ini yang penting juga, bahwa melalui pembelajaran ini karakter yang ingin dibangun, karakter yang ingin diharapkan dari kalian adalah yang pertama adalah, yuk sama-sama baca yuk, bersyukur. Kalian mampu bersyukur atas segala ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah kalian memiliki sikap yang peduli. Peduli apa? Peduli sesama manusia, juga peduli alam ciptaan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kita mampu secara bersama-sama bekerja sama untuk mengambil bagian di dalam menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab. Setiap kita sebagai ciptaan Tuhan semuanya bertanggung jawab untuk menjaga, melestarikan dan mengelola alam ini dengan baik. Ya, selanjutnya. Nah, ini juga yang perlu kalian perhatikan, bahwa di dalam pembelajaran ini akan ada penilaian. Ya, karena kita pembelajaran jarak jauh, penilaian diri dan penilaian antar teman itu sebentar Ibu akan lakukan sendiri. Dan untuk pengetahuan dan keterampilan, untuk pengetahuan, kalian akan setelah pembelajaran ini kalian akan mengikuti tes tertulis yang Ibu sudah sediakan juga. Lalu kemudian untuk keterampilannya adalah sebentar setelah selesai materi akan ada presentasi kelompok, dan mungkin itu akan dilaksanakan pada minggu depan. Lalu kemudian juga di dalam kelompok kalian akan membuat poster ya. Nah, selanjutnya pembelajaran ini menggunakan pendekatan scientific approach atau pendekatan saintifik dengan model pembelajaran apa ya? Project basic enggak, inquiry juga enggak, discovery learning enggak. Oh, kita akan menggunakan dengan problem basic learning. Sudah pernah mendengarkan?
Kita akan tempuh problem basic learning dengan beberapa metode pembelajaran yang dipastikan menyenangkan. Yang pertama adalah ceramah dari Ibu, lalu kemudian ada audio visual, lalu kemudian ada metode tanya jawab, dan kemudian ada diskusi kelompok. Perlu Ibu garis bawahi bahwa diskusi kelompok ini kalian lakukan di rumah masing-masing. Ibu yakin kalian tahu bagaimana cara berdiskusi di rumah masing-masing, tetapi berdiskusi bersama dengan teman satu kelompok yang akan dibagi oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Lalu kemudian hasil dari diskusi itu akan dipresentasikan. Langkah selanjutnya adalah pengamatan. Langkah pertama dari problem basic learning adalah pengamatan. Siap-siap kuotanya dan silahkan menonton video berikut. Ya, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan videonya, masih di dalam tahap pengamatan. Mari kita saksikan bersama gambar berikut. Indah sekali ya ciptaan Tuhan. Ini nggak dibuat-buat manusia loh. Ini kenampakan alam. Indah sekali. Di mana ya? Di Lebak, Banten, Tangerang. Ya, bagus ya. Sebelum dirusak manusia nih, cakep banget. Nah, lalu di mana nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Di mana ya?
Di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Ayo, siapa di sini orang Medan? Pasti tahu dong. Ibu juga pengen banget nih ke sana, belum kesampaian. Nanti habis Covid ibu mau ke sana kali ya, jalan-jalan. Lalu selanjutnya di mana ya? Goa Gong Pacitan di Jawa Timur. Ada yang pernah ke sana enggak? Ini apa nih? Ini siapa? Oh, ibu guru ya. Oke. Bagus banget ya ciptaan Tuhan. Lalu kemudian yang keempat, gambar yang keempat. Bagus nggak? Yuk kita sama-sama baca yuk. Karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan terjadilah pencemaran air. Bau nggak? Anak-anak, bau banget. Nggak enak dipandang mata. Beda banget sama gambar yang sebelumnya. Lalu kemudian juga di hidung nggak enak banget menciumnya. Itu karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan secara tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian gambar selanjutnya apa ya? Ayo, apa yang kalian lihat di sini? Ada apa? Ada binatang ya? Apa yang kalian amati? Ayo. Hewan langka sehingga tidak mempunyai lagi habitat. Karena apa? Ayo. Karena hutan kebakaran sehingga hewan-hewan ini tidak mempunyai habitat. Dan kira-kira berakibat apa? Ada yang tahu nggak? Punah. Makanya hewan langka kita di Indonesia sudah mulai banyak yang punah karena tidak mempunyai habitat lagi. Sedih ya. Lalu kemudian gambar selanjutnya, apa yang kalian amati di sini, Nak? Ayo, di gambar atas itu apa? Ada tanah yang longsor. Lalu kemudian di bawah, gambar di bawah ada hutan yang kebakaran. Sedih sekali ya, kerusakan alam terjadi dan itu akan membawa dampak. Jadi alam sudah rusak akan membawa dampak yang buruk bagi baik itu manusia, baik itu hewan maupun juga tumbuh-tumbuhan. Ini adalah sebuah masalah. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita hanya bisa menangis seperti gambar ini? Hanya bisa menangis lalu kemudian mengatakan bahwa apa yang dapat kita lakukan? Alam ini telah tercemar, alam ini telah rusak. Lalu cukup begitu saja dan bersedih dan menangis? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai, walaupun kita masih usia SMP, masih kelas 7, ada banyak hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita, untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Apalagi kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Karena itu pembelajaran kita hari ini akan dikemas di dalam problem basic learning atau pembelajaran yang berbasis pada masalah. Oke? Ya, walaupun kita berada di rumah, tidak seperti ketika kita ada di sekolah, tetapi ibu akan tetap mengajak kalian untuk membagi kelompok. Ya, nanti untuk setiap sekolah boleh Bapak Ibu gurunya membagi kelompok siswa-siswanya sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Ya, supaya dibagi sama rata ya. Nanti untuk kelompok 1 itu akan membahas tentang banjir. Nanti perintahnya akan ada selanjutnya ya. Lalu kemudian kelompok 2 Ibu inginkan membahas tentang kebakaran hutan. Lalu kemudian kelompok 3 akan membahas tentang tanah longsor. Dan kelompok yang keempat akan membahas tentang pencemaran air. Nanti Bapak Ibu gurunya yang akan membagi kelompok sesuai dengan jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Nah, kita masuk di dalam langkah yang kedua adalah organisasi masalah. Saya kasih kalian waktu 5 menit untuk mencatat apa yang harus dikerjakan, apa yang tertulis di sini. Ya, silakan ya. Tuliskan masalah yang muncul di dalam pengamatan gambar dan pengamatan video. Tadi kan kalian sudah nonton video, kalian juga sudah melihat gambar-gambar yang ibu tayangkan. Silakan kalian tuliskan nanti di dalam kelompok. Tulis aja dulu sekarang soalnya. Yang kedua adalah tuliskan kesan kalian terhadap alam semesta yang diciptakan Tuhan. Alam semesta yang murni diciptakan Tuhan. Apa sih kesan kalian? Bangga, bersyukur, atau sedih, atau apa? Itu terserah kalian dalam kelompok masing-masing. Lalu yang ketiga, ceritakan dengan singkat bagaimana Allah memelihara alam semesta dan bagaimana manusia merusaknya. Sudah selesai ditulis? Ditulis aja dulu ya, belum dikerjakan. Nanti dikerjakan setelah
offline setelah di dalam kelompok masing-masing. Jelas cukup ya? Kita lanjut. Langkah yang ketiga adalah penyelidikan. Saya ingin kalian menulis lagi kembali ini. Saya kasih waktu juga 5 menit, yaitu daftarkan penyebab kerusakan alam. Jadi tadi yang kelompok banjir, nggak apa-apa, tulis aja dulu soalnya. Identifikasi hal-hal apa saja yang kalian ketahui tentang tindakan-tindakan manusia merusak alam. Lalu kemudian yang kedua, identifikasi kerugian atau dampak apa saja yang akan dialami jika pengerusakan alam tetap terjadi. Yang ketiga, diskusikan apa peran kalian di dalam melestarikan alam. Lalu yang keempat, rumuskan cara atau alternatif mengatasi kerusakan lingkungan dan bagaimana pencegahannya. Ayo ditulis semua ya masing-masing. Ditulis dulu semua. Silahkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing sudah membagi dalam kelompok, misalnya nih kelompok banjir. Nah, itu disesuaikan untuk langkah 3 ini, kelompok banjir menyesuaikan dengan pertanyaan yang ada. Begitu juga kalau misalnya kelompok pencemaran air, disesuaikan bagaimana mengatasi kerusakan alam dan pencegahan untuk pencemaran lingkungan. Atau untuk kebakaran hutan, disesuaikan untuk langkah 3 ya. Kalau untuk langkah 2 tadi tidak, masih sama, masih umum. Tetapi untuk langkah 3 penyelidikan, kalian sesuaikan berdasarkan materi kelompok yang sudah dibagi oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Ayo silahkan menulis, paham ya maksud Ibu ya? Silahkan dicatat. Ya, semua sudah selesai dicatat. Langkah selanjutnya atau langkah 4 adalah namanya mengasosiasi atau mengelola informasi. Nah, yang pertama ini nanti dalam kelompok ya, tapi dicatat dari sekarang. Menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang telah kalian temukan. Itu dalam kelompok berdasarkan kelompok materi masing-masing. Apakah itu banjir, apakah itu pencemaran lingkungan, apakah itu tanah longsor, sesuai dengan pembagian tadi. Nah, setelah selesai menentukan cara yang paling tepat dari berbagai pemecahan-pemecahan yang kalian sudah buat, lalu kalian menyusun laporan hasil penyelesaian masalah di dalam kelompok masing-masing. Ayo disusun. Nah, kemudian bahan presentasi dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi kalian tadi kan sudah catat-catat tuh, dicatat-catat berdasarkan jawaban di langkah 1 dan langkah 2. Lalu kemudian disusun dengan rapi, lalu kemudian kalian buat dalam bentuk presentasi. Jadi nanti kalau bahan presentasi yang minggu depan Ibu tidak mau dengar yang kelompok ini membahas banjir, membahas juga tanah longsor, membahas juga pencemaran air, tidak. Tetapi masing-masing ada yang membahas banjir seperti apa, ada yang membahas tanah longsor, ada yang membahas pencemaran air, atau ada juga yang membahas tentang kebakaran hutan. Seperti itu ya anak-anak. Paham ya? Nanti kalau kurang paham boleh diputar lagi videonya ya nanti di rumah ya. Oke. Selanjutnya ya, pada minggu berikutnya atau minggu depan kalian akan melakukan presentasi. Presentasinya itu dalam bentuk virtual, baik itu melalui video Zoom atau melalui Google Meet atau bisa juga melalui Microsoft Teams atau apa saja, atau Duo atau Skype, apa saja yang jelas kalian bersama-sama dalam kelompok sudah mempersiapkan materinya dalam bentuk PowerPoint, lalu kemudian dipresentasikan dan itu dinilai, baik itu hasil karyanya, materinya, kepadatannya, lalu kemudian cara kalian untuk presentasi. Itu semua akan dikerjakan dan dikerjakan masing-masing dalam kelompok dan akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, ya ini nanti akan Ibu yang akan mengevaluasi setelah kalian mempresentasikan minggu depan. Dan kemudian kita akan masuk di dalam refleksi. Saya ingin kalian semua mengambil sikap yang posisi yang baik, sikap duduk atau berdiri yang benar. Sikap duduk aja. Lalu kalian boleh menundukkan kepala, boleh juga sambil tutup mata, sambil Ibu yang berbicara. Ya. Apa yang kalian sudah lakukan terhadap alam ini? Apakah kalian menjadi orang yang merusak alam?
atau sebaliknya kalian adalah sudah mengambil bagian untuk menjaga dan memelihara alam ini. Lalu kemudian ibu ingin kalian membuat satu komitmen untuk terlibat di dalam melestarikan alam. Buat komitmen pribadi, yang tahu bukan guru, bukan teman, bukan orang tua, tetapi komitmenmu bersama dengan Tuhan. Sebagaimana kita di awal tadi dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, juga dalam 28, Tuhan yang memerintahkan kita untuk menjaga dan melestarikan alam, bukan menggunakan alam ini dengan semena-mena, tetapi harus menjaga dan mengelolanya. Dan ibu ingin kalian mengambil sebuah komitmen di dalam hati kalian untuk benar-benar terlibat di dalam menjaga dan melestarikan alam. Mungkin dari hal-hal yang sederhana, tetapi benar-benar itu kalian melakukannya. Jangan melihat orang lain. Mungkin ada orang lain di luar sana yang buang sampah sembarangan, lalu kalian juga mau buang sampah sembarangan. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kita ini adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjaga dan melestarikan alam. Kita harus melakukan itu. Ya. Selanjutnya, udah selesai. Boleh buka mata, boleh angkat muka kembali, menatap pada layar laptop atau handphone kalian masing-masing. Ibu ingin bertanya nih, apa sih yang paling dekat dengan kalian saat ini? Kalau lagi duduk, kalau lagi tidur-tiduran di tempat tidur, atau lagi nongkrong, apa? Ayo. Medsos, media sosial ya, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan mungkin juga masih ada yang pakai Twitter. Ya enggak? Biasanya seperti ini nih. Foto dikit, jekrek, upload lagi di mana? Di Facebook, di Instagram. Ini foto siapa ya? Foto ibu guru kali. Ya, sekrek. Lagi kuliah, lagi belajar, ngupload lagi di Instagram, di Facebook, di WhatsApp. Cekrek. Lagi makan, diupload juga. Nah, lalu ada gambar yang lucu, yang unik, lalu diupload. Salah nggak sih anak-anak kalau kita ngupload? Salah nggak? Nggak salah, karena udah zamannya. Ibu juga suka kok, suka foto-foto selfie lalu upload, nggak salah. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa ada hal-hal yang lain yang lebih berguna juga yang dapat kita lakukan. Ternyata handphone, smartphone yang kalian punya itu mungkin pakai Android atau pakai apa tuh namanya, iPhone. Nah, mungkin kalian pakai di rumah. Ternyata selain untuk menghibur kalian dengar musik, nonton video dan lain-lain sebagainya, selain untuk ngupload, untuk chatting-chatting, untuk ngobrol, ternyata dapat juga berguna untuk menjaga dan ikut terlibat di dalam melestarikan alam. Ayo, gimana caranya? Mari kita saksikan video singkat berikut.
Kita sudah sama-sama menyaksikan ya, keren ya. Ternyata handphone kita, medsos kita bisa gunakan untuk memberkati orang lain. Mungkin sekarang udah nggak zaman ya nge-tweet ya, Twitter ya boleh, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui melalui Instagram, atau medsos apa yang kalian punya tuh. Pokoknya bisa kalian gunakan untuk bisa mengajak orang sebanyak mungkin menanam pohon atau melakukan hal-hal yang baik untuk menjaga dan melestarikan alam. Selanjutnya, apa langkah selanjutnya? Nah, ini akan kita lakukan minggu depan. Ibu akan tes pengetahuan, yaitu minggu depan kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda yang akan ibu akan dibagikan melalui link Google Form. Lalu secara mandiri kalian akan mengerjakannya, dan itu akan menjadi penilaian pengetahuan kalian ya. Jangan lupa. Jadi materi-materi yang dipelajari tadi, yang kalian cari sendiri, kerjakan sendiri, itu yang akan ibu angkat menjadi soal-soal. Dan ibu yakin pasti kalian bisa, karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Nah, ini juga adalah penilaian keterampilan, juga akan dikerjakan di rumah ya. Tolong diperhatikan kalian dalam kelompok yang tadi ya, yang sudah dibagi bapak ibu gurunya masing-masing di sekolah. Kalian akan membuat poster lingkungan. Nah, ini contoh, ini ada satu contoh yang ibu kasih. Kalian bisa bikin yang lain yang lebih kreatif lagi. Jangan langsung angkat-angkat dari internet lalu bikin sendiri dong yang kreatif ya. Nah, adapun yang akan ibu nilai di dalam poster nanti adalah ketepatan waktu pengumpulan, yaitu pada minggu depan kalian sudah harus tayangkan. Selain kalian menayangkan tadi bahan presentasi, poster juga akan ditayangkan. Ketepatan waktu, kalau minggu depan kalian sudah bisa tayangkan, berarti nilainya di situ full untuk poin yang pertama. Lalu yang kedua adalah ide dan kreativitas. Jadi kalian harus benar-benar mempunyai ide-ide yang baik dan yang sangat sekreatif mungkin. Poster untuk mengajak orang untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Lalu kemudian biasanya kalau poster kan biasanya ada tulisan, lalu ada gambar. Sesuai enggak? Jangan sampai tiba-tiba di sini orang lagi tidur-tiduran, lalu di sini tiba-tiba ayo jaga lingkungan, kan nggak nyambung ya anak-anak ya. Jadi harus nyambung ya antara gambar dan juga teks. Lalu kemudian yang terakhir penilaian ibu itu adalah kebersihan dan kerapian produk. Ini semuanya masing-masing mempunyai bobot. Nah, kalau kalian mampu memenuhi semuanya, berarti nilainya bisa penuh, bisa full menjadi 100. Ya, seperti itu ya anak-anak. Lalu kemudian tolong juga dipersiapkan di dalam kelompok masing-masing, dipresentasikan untuk kesimpulan masing-masing. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dan itu akan kita lakukan pada minggu depan. Ya, dipersiapkan ya di dalam kelompok masing-masing. Ya, saya ulang kembali rencana kegiatan minggu depan. Yang pertama sekali adalah presentasi kelompok. Karena Bapak Ibu Guru setelah ini Bapak Ibu Guru akan membagi kelompok sesuai dengan jumlah siswa, sehingga kalian akan mempresentasikan melalui media, apakah minggu depan kita pakai Zoom atau kita pakai Google Meet atau kita pakai apapun itu caranya. Lalu setelah kalian presentasi kelompok, kalian juga akan menampilkan hasil poster kalian sebagaimana yang Ibu sudah jelaskan tadi. Lalu selanjutnya kalian akan memberikan kesimpulan. Baik anak-anakku, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugas-tugas pada minggu depan yang harus ditampilkan yang terkait dengan pembelajaran hari ini, ya, yaitu presentasi dalam kelompok, kemudian sesuai dengan materi masing-masing, lalu kemudian menampilkan poster, dan kemudian menyampaikan kesimpulan. Dan setelah itu kita akan melaksanakan tes pengetahuan yang akan Ibu bagikan linknya pada minggu depan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk boleh belajar bersama-sama pada hari ini. Kami belajar bagaimana tanggung jawab kami sebagai ciptaan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk benar-benar bisa menjadi anak yang baik, anak yang benar-benar melaksanakan firman Tuhan, dan juga turut ambil bagian di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Biarlah kiranya pelajaran hari ini benar-benar dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami.
Ini doa kami Tuhan, ini pengucapan syukur kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya dan sampai jumpa minggu depan. Dah.